Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Oktaviasari dengan NIM 242100559 dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adanya saya di sini untuk menyampaikan kembali informasi apa yang saya simak di dalam sebuah video yang bertemakan isu sosial yaitu kemiskinan, guna memenuhi tugas UAS keterampilan menyimak. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sebuah kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga pendidikan. Di sini juga saya akan memaparkan 5 unsur W dan juga 1 H. Yang pertama itu ada apa? Apa penyebab dari kemiskinan yang ada di Indonesia? Yang pertama, itu ada pola pikir yang keliru. Masyarakat miskin di Indonesia ternyata terjebak dalam pola pikir yang menghambat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Salah satu pola pikir ini adalah sikap pasrah dan menerima nasib karena menganggap kemiskinan sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Tapi realitanya, dan dari berbagai riset, pola pikir itu terus tercatat dalam studi. Penelitian dari LIPI pada tahun 2015 sampai tahun 2017, mereka melakukan penelitian terhadap karakteristik keluarga miskin di 4 kota, yakni Yogyakarta, Serang, Pandeglang, dan juga Gunung Kidul. Jika dicocokkan dengan data dari BPS, ternyata masyarakat yang menganggap kemiskinan sebagai takdir dan memilih untuk pasrah itu mempunyai presentasi kemiskinan yang lebih tinggi. Akar dari permasalahan ini adalah karena proses tumbuh kembang dari kecil di mana anak-anak yang miskin tanpa disadari menganggap kondisi kehidupan mereka yang miskin itu sebagai hal yang wajar. Yang kedua, yaitu sulitnya akses pendidikan yang berkualitas. Mereka yang miskin hanya mampu bersekolah di akreditasi yang rendah. Kemungkinan besar kualitas pembelajaran yang didapatkan itu kurang, dengan guru-guru yang di perkotaan, serta lingkungannya juga yang kurang sehat. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah ini karena berlatar belakang dari keluarga miskin, yang dipaksa oleh keadaan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan membantu perekonomian keluarganya. Sehingga mereka putus harapan untuk mengubah nasibnya sampai akhirnya mereka berputar lagi kepada roda kemiskinan tersebut. Yang kedua itu ada WHO atau siapa saja orang-orang yang terjerat kemiskinan tersebut. Tentunya masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok. Yang ketiga itu ada when atau kapan terjadinya kemiskinan tersebut. Tentunya di setiap tahunnya, di setiap generasinya, kemiskinan itu selalu ada. Meskipun sudah menurun, tapi jika dilihat secara menyeluruh, kemiskinan tersebut masih ada di Indonesia. Contohnya yang tadi yaitu tentang putusnya sekolah karena untuk membantu perekonomian keluarga. Yang keempat ada why atau mengapa kemiskinan di Indonesia dapat terjadi. Karena keterbatasan akses sumber daya. Orang kaya cenderung lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari bank atau institut keuangan lainnya dengan bunga yang relatif rendah atau pemodalan yang lebih ramah dalam finansial. Beda dengan orang miskin yang kebanyakan belum dijangkau oleh perbankan, khususnya di daerah pelosok. Kalaupun ada lembaga keuangan kecil yang bisa menjangkau orang-orang prasejahtera di daerah, bunga pinjaman jauh lebih sadis dan mencekik daripada biaya bank di perkotaan. Di satu sisi lain, orang miskin juga lebih rawan menjadi korban rentenir yang ilegal yang memasang bunga yang tinggi. Ketimpangan ini juga terjadi pada fasilitas publik. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, pernah bilang jika PDAM bersih hanya dinikmati oleh 57% warga Jakarta, sementara 43% lainnya tidak memiliki akses pipa bersih. Dan inilah yang dinamakan kemiskinan struktural. Karena hidup menjadi orang miskin biayanya lebih mahal dibanding hidup menjadi orang kaya. Yang kelima itu ada where, yaitu di mana terjadinya kemiskinan struktural ini. Tentunya di negara Indonesia ini, terutama di daerah pelosok atau daerah-daerah yang masih serba sulit. Yang keenam yaitu how, atau bagaimana kemiskinan struktural ini terus berkembang.
Kemiskinan struktural ini terus berkembang karena orang miskin seolah terjebak dalam lingkungan kemiskinan. Kemiskinan struktural ini juga tercermin dari indikator ketimpangan ekonomi dalam rasio Gini yang mana nilainya itu cenderung meningkat dari tahun 2000 hingga sekarang. Oleh sebab itu, Credit Suisse menempatkan Indonesia dengan ketimpangan sosial tertinggi di nomor 4 di dunia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Meskipun dari pihak pemerintah sudah mengusahakan solusi untuk masyarakat miskin keluar dari kemiskinan struktural, tetapi kita juga sebagai manusia atau SDM sumber daya manusia yang ada di Indonesia harus mengusahakan juga agar keluar dari lingkaran kemiskinan struktural tersebut. Dan pemerintah juga harus mengusahakan dana APBN dipergunakan dengan sebaik mungkin, digunakan dengan hal-hal yang diperlukan. Lalu, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk masyarakat yang ada di Indonesia agar tidak terjadinya kemiskinan struktural yang terus beregenerasi. Baik, demikianlah hasil simakan saya terkait video tentang isu sosial yaitu kemiskinan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.